Kali ini saya ingin membahas pertidaksamaan linear satu variabel materi kelas 10 matematika wajib. Kita harus mengenal interval. Bolong. Bolong itu artinya dia interval terbuka. Bisa tandanya lebih kecil, lebih besar, kurung lengkung. Itu menyatakan interval terbuka berarti tidak termasuk daerah HP. Mungkin di sini kalian belum jelas, tapi tidak apa-apa, ikutin dulu. Interval tertutup. Jadi lingkaran yang diberi notah di arsir. Itu artinya lebih kecil pakai sama dengan, lebih besar pakai sama dengan, kurung siku. Itu disebut interval tertutup, artinya termasuk daerah HP. Contoh, diketahui suatu interval, di situ ada bilangan A, itu bolong. Yang bolong itu adalah interval terbuka, seperti yang paling atas. Dia lebih kecil di sebelah kiri, yang diarsir adalah daerah HP. Artinya, X-nya lebih kecil dari A. Jadi, dia di sini tidak memakai sama dengan karena ininya bolong. Ini bolong. Atau ditulis pakai kurung lengkung. Karena yang bolong itu kurungnya lengkung. Dia mulai dari tak hingga sampai dengan A. Di sini terlihat kurungnya adalah lengkung. Kemudian contoh berikutnya. Di situ ada A, ini tertutup. Berarti dia interval tertutup. Yang diarsir sebelah kanan berarti lebih besar. Berarti X lebih besar sama dengan. Ingat di sini tertutup pakai sama dengan. Berarti X lebih besar. X di sebelah kanan A. Atau nulisnya dari A. A ini tertutup. Berarti pakai kurung siku. Dari A sampai tak hingga. Tak hingganya kita tidak tahu. Jadi ditulis kurung lengkung. Sekarang dari A sampai B. Di sini A-nya tertutup. Jadi yang di A ini pakai sama dengan. Yang di B ini bolong. Tidak pakai sama dengan. X-nya terletak di tengah. Maka X-nya ditulisnya di tengah. Atau karena dia ada arsiran berarti kurung siku. Yang B bolong berarti kurung lengkung. Contoh berikutnya dari A sampai B. A-nya bolong berarti tidak pakai sama dengan. B-nya tertutup berarti pakai sama dengan. Kalau dipakein kurung berarti ini lengkung, ini kurung siku. X-nya terletak di tengah. Sekarang A sampai B dia bolong, maka dua-duanya tidak pakai sama dengan. Ini tidak memakai sama dengan, tidak memakai sama dengan. Jadi kalau ditulis begini, dua-duanya kurung lengkung. Dari A sampai B. Sekarang yang ini dia diarsir berarti dua-duanya pakai sama dengan. Dua-duanya kurung siku. Kemudian yang di sini, dia di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Berarti atau itu merupakan gabungan. Ini di sebelah kiri A. Berarti lebih kecil dari A atau dia di sebelah kanan B. Jadi X-nya lebih besar dari B. X lebih kecil dari A atau X lebih besar dari B. Kalau ditulis dengan model lengkung, berarti min tak hingga sampai A atau dari B sampai tak hingga. Ini harusnya A, bukan 0. Kemudian dia seperti ini. Berarti X lebih kecil dari A atau X lebih besar dari B, tetapi pakai sama dengan. Kalau ditulis dari min tak hingga sampai A, dari B sampai plus tak hingga. Kalau dia model seperti ini, berarti yang ini pakai sama dengan, yang ini tidak. Contohnya seperti yang di atas. Kalau pakai lengkung, yang kurung siku ada di A, yang B kurung lengkung. Kemudian kalau ini, yang A-nya tidak pakai sama dengan, B-nya pakai sama dengan. Oke, itu mengenai interval.